Nah, untuk soal price, waktu itu saya beli ini kalau nggak salah sekitar 600 ribuan. Tapi di harga aslinya itu sekitar 1.200.000 lebih. Gitu. Nah, ini untuk ukuran lokal terutama keren banget dan mungkin insya Allah bisa bersaing nantinya dengan produk-produk luar. Amin. Oke. Ada alasan kenapa saya membeli produk ini daripada jam-jam tangan lainnya. Yang pasti, saya suka satu alasan yang paling utama itu adalah karena ini produk lokal. Oke, saya mendukung produk lokal, dimana saya berpikir bahwa lebih baik kita membeli produk lokal untuk mengembangkan lagi ekonomi kita, karena itu ada hubungannya antara penggunaan produk lokal oleh diri kita, yaitu bangsa Indonesia, dengan perkembangan ekonomi seperti itu. Supaya makin berkembang bisnisnya, simpelnya seperti itu gitu. Yang kedua, saya memilih produk lokal karena menghindari untuk membeli produk KW. Oke, produk KW itu jujur saya sudah kapok beli produk KW, dan sebenarnya kalau dibandingkan seperti pernyataan saya di video saya yang review Sincere 3.0 Full Black, bahwa beli KW sebenarnya harganya nggak jauh beda beli KW produk lainnya, produk luar. Mungkin yang kalau kamu lihat merek-merek yang sebenarnya aslinya mahal banget, terus beli KW-nya gitu. Nah, itu mungkin 300.000 atau 400.000. Saya beli yang jam saya dulu pernah beli KW ya, dulu itu 350.000. Tapi hanya menambah sekitarnya 250.000, saya dapat jam ini, dan ini worth it banget. Oke. Jadi itu saya untuk mengurangi konsumsi produk KW, kalau bisa saya hilangkan gitu, dan insya Allah sih saya hilangkan. Jadi itu alasan saya, dan alhamdulillah ternyata hasil yang saya dapatkan bagus gitu. Oke. Sekarang kita bicara plus dan minusnya seperti apa. Saya akan bicara dengan minus dulu. Oke, minus. Ada satu hal yang ini mungkin sebenarnya mungkin kalau kamu yang lebih tahu kenapa sih hal ini terjadi, boleh dikasih komen ke saya, oke? Tapi hal ini terjadi sama saya itu setelah saya memakai terus menerus, karena saya ini termasuk jam favorit saya di antara jam-jam lainnya, ini yang favorit. Jadi ini terus saya pakai kerja, main, di rumah, bahkan ke tempat yang dekat. Saya sering pakai jam juga ke rumah saudara yang jaraknya mungkin 1 kilometer dari rumah saya ini, saya tetap memakai jam. Nah, itu saya pakai bahkan seperti tadi, jadi tidak hanya satu jenis acara aja, jadi mungkin hampir berapa ya, 10 jam per hari mungkin lebih saya pakai ini gitu setiap harinya. Karena saya pakai setiap hari dan di segala suasana, dan juga karena ini sudah lebih dari 1 tahun, jadi di bagian leather dalamnya itu ada bercak seperti ini. Nah, kalau warna aslinya itu kurang lebih seperti ini, lebih bersih tentunya. Tapi setelah pemakaian lama, di bagian yang terkena kulit langsung itu seperti ini. Kena keringat, kena hujan, seperti itu. Jadinya seperti ini. Gitu. Saya kurang tahu kalau di dalamnya juga hitam, mungkin seperti ini ya. Seperti luarnya, dalamnya juga hitam. Mungkin hasilnya lebih bagus. Oke. Mungkin nggak akan seperti ini gitu kotornya gitu. Nah, itu yang pertama dan yang terakhir, karena setelah itu nggak ada lagi sih. Dan ngomongin soal minus dari jam tangan ini yang tadi saya sebutkan, untuk teman-teman yang tahu cara mengatasi noda di bahan leather seperti ini karena bekas keringat dan lainnya,
boleh kasih tahu dong di kolom komen di bawah, mungkin akan menjadi masukan yang baru buat saya tentang perawatan jam, khususnya leather seperti ini, dan mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, thank you. Itu minusnya. Kalau plusnya adalah ya, yang positif dari jam ini, untuk dengan harga segitu, dengan manfaat yang saya beli, itu udah worth it banget. Orang juga pada saat saya tanya ini jamnya ya, jadi ini cuma seru-seruan ya. Pada saat saya tanya orang, saya tanya, kira-kira ini kalau kamu beli ataupun kalau kamu tebak harganya berapa gitu. Saya tanya murid saya tanya teman-teman gitu kan, tapi saya nggak bolehin mereka browsing, dan mereka bilang ya 1,5 juta lah atau 2 juta gitu ya, terbukti berarti harganya lebih daripada nilainya itu, bahkan orang membayangkannya itu lebih gitu, karena mereka lihat langsung jamnya dari dekat gitu, desainnya, dan ini pemakaian 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun, nggak ada masalah. Oke. Dan di Guten Ink itu kalau dilihat dia ada saya tunjukin ya. Oke, dia ada di sini, ada, bisa coba saya lihatin. Ini ada bagian dari ini adalah bagian dari jamnya, yaitu tanggal. Ini penunjuk tanggal. Penyetelannya juga gampang, tinggal ada 2 setelan gitu, ditarik seperti ini. Nah, tarik seperti ini akan memutar. Waktu itu ada yang nanya, bagaimana sih cara menyetelnya, dan saya sudah jawab ya di kolom komen. Jadi tinggal ditarik, jadi ada 2 macam, tarik sedikit dia bunyi klik ya, klik gitu ya. Nah, itu bisa diputar, itu adalah ininya adalah penunjuk tanggal. Oke, sini. Nah, kalau kamu klik sekali lagi, itu adalah penunjuk jam. Nah, jadi kalau sudah sampai di ujung itu jam, tapi kalau masih di tengah, klik yang pertama itu adalah tanggal gitu. Oke. Nah, untuk jam tangan ori lokal, saya bilang ini termasuk bagus, dari desain juga keren. Oke. Dan match banget kalau untuk saya suka pakai hitam, dan sebenarnya pada saat saya memakai warna-warna lain ini tetap match karena warnanya simple gitu, kalem warnanya, jadi bisa di mix and match dengan banyak warna, pink, red, green. Oh ya, buat teman-teman, video ini saya buat bukan untuk mengajak kamu untuk berbelanja lagi gitu, terus-terusan berbelanja, bukan. Ini hanya sekedar sharing. Saya tidak mempromosikan, saya tidak di endorse oleh Guten Ink ya. Jadi intinya saya hanya berbagi pengalaman, pure. Ini pure. Jadi tidak ada promo dan segala macamnya dari pihak-pihak tertentu. Dan saya tidak justru menganjurkan teman-teman bahwa beli barang untuk menjadi seseorang yang konsumtif, enggak. Karena ada saatnya kalau belum cocok untuk membeli barang, tidak usah gitu. Itulah sebabnya kenapa saya menunda beberapa kali review barang yang baru saya beli, karena tidak cocok untuk digunakan dengan saat seperti ini gitu. Tapi untuk ini mungkin karena saya sudah memakainya 1,5 tahun, dan mungkin untuk teman-teman yang sudah mempunyai budget lebih, ya tidak apa-apa gitu, tidak perlu dipaksakan bagi yang belum, seperti itu. Oke. Semangat terus teman-teman. Maafin kekurangan dalam video saya ini. Di sini saya hanya ingin
Kalaupun saya mengajak untuk teman-teman yang mau membeli produk, pertimbangkan lagi produk-produk ori Indonesia. Oke, itu aja video review saya dengan jam tangan ori Guten Ink Sincere 3.0 White Silver. Oke, mohon maaf dengan segala kekurangan, dan mungkin ada saran boleh diklik komen di bawah. Mungkin kamu juga punya saran untuk jam tangan lokal ataupun produk apapun yang lokal untuk saya review. Boleh dikasih di komen di bawah. Dan untuk kamu yang baru di channel ini, boleh di subscribe channel saya ini dan klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Dan buat yang merasa bahwa video ini berguna ataupun cukup menggambarkan tentang suatu produk yang saya sampaikan tadi, boleh di-share ke teman-teman kamu. Mungkin akan membantu teman-teman kamu. Oke? Itu saja. Terima kasih dan ciao.